Banyak orang mengira kalau drama perseteruan Puan Maharani dengan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, adalah settingan PDI Perjuangan untuk menaikkan popularitas calon presidennya. Tapi ternyata bukan, itu perseteruan beneran. Ada usaha dari sebagian internal PDI Perjuangan yang ingin menyingkirkan Ganjar Pranowo dari kompetisi calon presiden 2024. Nama Ganjar yang selalu ada di top survei memang meresahkan sebagian pihak, terutama pihak yang menginginkan Puan Maharani mendapat tiket dari PDI Perjuangan. Dan salah satu yang bernafsu supaya Puan mendapat tiket adalah Bambang Pacul. Bambang Pacul, nama aslinya Bambang Wuryanto. Kenapa dikasih gelar Pacul? Saya juga nggak ngerti. Dia adalah politisi senior PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Dia juga adalah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah dan Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu. Posisi jabatannya sangat strategis sekali dalam menentukan kemenangan PDI Perjuangan di pemilu 2024 nanti. 3 periode menjabat sebagai anggota DPR RI dan ini yang paling penting, Bambang Pacul adalah orang dekat dan orang kepercayaan dari Puan Maharani. Dari rekam jejaknya sebagai orang dekat Puan Maharani, jadi jelas ya, kenapa Bambang Pacul terlihat membabi buta membela dan mengangkat nama Puan. Dan batu sandungan Bambang Pacul, ya cuman Ganjar Pranowo, yang namanya selalu ada di setiap survei yang dilakukan oleh banyak lembaga. Bambang Pacul ingin Puan yang dapat tiket, bukan Ganjar Pranowo. Tapi jualan nama Puan Maharani juga nggak mudah. Nama Puan di setiap survei selalu ada di posisi bawah, sedangkan Ganjar Pranowo selalu ada di posisi atas. Elektabilitas Puan berdasarkan banyak survei hanya berkisar 1 sampai 5% saja. Sedangkan elektabilitas Ganjar bisa mencapai 17 sampai 20%. Inilah yang meresahkan Bambang Pacul dan timnya. Bagaimana caranya mengangkat nama Puan Maharani supaya dikenal dan dipilih oleh banyak orang? Sesudah ngobrol sana, ngobrol sini, akhirnya Bambang Pacul menemukan ide yang sangat cerdas. Puan harus digandengkan dengan orang terkenal supaya dia bisa dipilih oleh masyarakat. Dan dari situlah ide teh botol sosro keluar. Buat Bambang Pacul, Puan adalah teh botol sosro yang terkenal dengan iklannya. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Apa sih maksud Bambang Pacul dengan teh botol sosro itu? Maksudnya gini, siapapun nanti capresnya, Puan Maharani adalah wakilnya. Mau capresnya Prabowo kek, mau Anies kek, Airlangga kek, Caimin kek, pokoknya PDI Perjuangan akan menawarkan Puan sebagai calon wakil presidennya. Itu maksud Bambang Pacul yang kelihatannya sudah frustasi banget menjual nama Puan sebagai calon presiden. Puan hanya sebagai wakil. Jujur, meskipun bukan warga PDI Perjuangan, saya kok merasa terhina ya dengar pernyataan Bambang Pacul ini. Ketidakpercayaan Bambang Pacul terhadap elektabilitas Puan Maharani secara nggak sadar membuatnya merendahkan PDI Perjuangan. PDI Perjuangan adalah partai besar dan partai pemenang pemilu di 2019. PDI Perjuangan punya 128 kursi di DPR RI di atas Golkar dan Gerindra. Dengan gandeng satu partai suara yang kecil saja seperti Demokrat lah contohnya. Maka PDI Perjuangan sudah berhak dapat 1 tiket untuk mencalonkan pasangan capres dan cawapres di 2024. Masa dengan suara sebesar itu PDI Perjuangan cuman pede dengan jabatan wakil presiden? Aneh kan? Masa capresnya AHY dan wakilnya Puan? Atau capresnya Caimin dan wakilnya Puan? Di mana kebanggaan dan kehormatan PDI Perjuangan? Pernyataan Bambang Pacul dengan analoginya teh botol sosro itu menghina Puan Maharani dan PDI Perjuangan sendiri. Bambang Pacul memandang rendah kekuatan PDI Perjuangan yang sudah melahirkan generasi hebat seperti Joko Widodo sebagai presiden 2 periode. Masa periode berikutnya PDI Perjuangan cuma dapat kursi wakil doang? Bukannya naik, PDI Perjuangan malah turun hanya gara-gara memaksakan Puan Maharani menjadi calon wakil presiden. Warga PDI Perjuangan pasti nggak akan setuju lah dengan konsep Bambang Pacul itu. Pilpres buat partai-partai adalah masalah kehormatan. PDI Perjuangan selama 2 periode ini mendapat tempat terhormat dengan adanya Jokowi sebagai presiden 2 periode dan sebagai partai pemenang. Kalau next periode cuma dapat
kursi wakil doang, percayalah, suara PDI Perjuangan di pemilu legislatif bisa anjlok karena kepercayaan diri pemilihnya menjadi berkurang. Sudah cuma jadi wakil, partainya bukan partai pemenang lagi. Kerusakan yang ditimbulkan Bambang Pacul ini bisa jadi sangat serius dan susah membuat PDI Perjuangan ke depannya bangkit lagi. Seharusnya PDI Perjuangan bangga dong karena ada salah satu kadernya yaitu Ganjar Pranowo selalu ada di posisi atas dalam setiap hasil survei. Nggak ada kader PDI Perjuangan lainnya. Prabowo dan Sandiaga Uno dari Gerindra. Dua nama lain seperti Anies Baswedan dan Ridwan Kamil adalah calon non-partai. Mana lagi kader PDI Perjuangan yang elektabilitasnya tinggi seperti Ganjar Pranowo sekarang? Ini hitung-hitungan rasional loh ya, bukan emosional. Kalau memang Mbak Puan elektabilitasnya kurang dan susah dijual ke publik sebagai capres, ya mending fokus ke pemenangan kursi di DPR lagi. Presidennya Ganjar Pranowo dan ketua DPR-nya Puan Maharani. Oke kan? Dengan begitu, PDI Perjuangan bisa memainkan ritme yang lebih leluasa untuk membangun Indonesia, meneruskan tongkat estafet yang sudah dibangun Jokowi dengan susah payah. Terus, apa misalnya kalau Puan jadi cawapres, dia pasti menang? Ya enggak lah. Anggap saja misalnya, PDI Perjuangan melirik Prabowo sebagai calon presiden dan Puan sebagai wakilnya. Kartu mati sudah. Prabowo sudah terlalu tua dan dianggap mewakili generasi lama. Dan Puan susahlah diangkat untuk menarik simpati pemilih. Lawannya gimana? Anggap saja ada Anies Baswedan pasangan sama AHY. Selesai sudah. Yang milih Prabowo Puan cuma orang partai mereka saja. Sedangkan pendukung Jokowi bisa-bisa golput lah. Males mendukung kartu mati. Militansi mereka pasti jauh berkurang karena kandidatnya nggak banget. Sedangkan di pihak seberang, militansi mereka makin kuat karena potensi menangnya semakin besar. Dan hasil akhirnya, kalah. Kelompok seberang yang jadi presiden dan akan merusak banyak program Jokowi yang sudah dibangun susah payah. Bayangkan, gimana perasaan Puan dan PDI Perjuangan. Sudah posisi cuman wakil, kalah pilpres lagi. Itu seperti sudah jatuh, pakai acara ketiban tangga lagi. Dengar-dengar Bambang Pacul sudah dipanggil Ibu Megawati karena kasus rekaman bocor yang bilang Puan itu ibarat botol sosro. Bu Mega pasti marah besar melihat situasi yang menuju ke arah kerusakan besar PDI Perjuangan seperti ini. Mendukung sih boleh-boleh saja, tapi Mbok ya yang rasional. Lihat hasil survei dari lembaga survei yang kredibel sebagai patokan dari suara rakyat. Dan jangan memaksakan sesuatu yang sulit dilakukan. Tempatkan semua sesuai proporsinya. Jangan berlebihan. Hari ini saya nggak ngopi. Untuk menghormati Bambang Pacul dan Mbak Puan Maharani, saya harus angkat secangkir teh tawar. Kenapa tawar? Karena minuman dalam botol itu gulanya kebanyakan. Kalau terlalu sering diminum, badan jadi bengkak nggak karuan, dan bisa jadi kena diabetes karena terlalu sering mengkonsumsi sesuatu yang manisnya kelewatan. Penyakit bisa dicegah, jangan sampai nanti kita sibuk mengobatinya. Setuju? Angkat teh tawarnya. Markiso, mari kita pinggirkan teh botol sosro. Saya Denis Regar, kita di acara Timeline.